Welcome to Wokes Wapim Podcast. Halo semuanya, selamat datang di Wokes Wapim Podcast. Bersama aku, Zizi, dan aku hari ini ditemani sama kakak-kakak di sebelahku. Boleh kenalan dulu kak, namanya siapa, jurusan apa, sama jabatannya apa sih? Perkenalkan, aku Ratih, aku dari jurusan manajemen. Di sini aku sebagai ketua pelaksananya Webinas. Oke, aku Marinda Kurniawati, aku juga dari jurusan manajemen, aku sebagai ketua pelaksana WSDC. Aku Anita Handayani, aku dari jurusan akuntansi, aku sebagai ketua pelaksananya AMC. Oke, udah perkenalan nih, aku boleh dong tanya-tanya? Boleh dong. Aku mau tanya, WF itu apa ya kak? Tujuannya apa? Singkatan dari apa sih itu WF? Jadi WF itu Wapim Ekonomi Festival. Nah, WF ini tuh proker tahunannya dari UKM Wapim. Gitu. Itu tujuannya mungkin. Jadi siapa nih mau jawab? Kak Roti, Kak bisa Roti. jawab tujuannya. Tujuannya ini kan WF kan sebagai proker penunjangnya ya. WF ini untuk meningkatkan kemampuan untuk berkompetisi gitu, terutama di bidang ekonomi. Ini tuh bisa antar siswa sampai mahasiswa. Kalau mahasiswa ini bisa dari internal sama eksternal. Gitu. Kegiatan dalam WEF itu apa aja ya kak ya? Oke, aku membantu jawab. Jadi buat kegiatannya di WF ini ada 3 rangkaian kegiatan. Yang pertama itu ada Webinas, ada WSDC, juga AMC. Gitu. Tadi ada Webinas, WSDC, sama AMC. Aku mau tanya dulu nih sama ketupel Webinas. Webinas itu apa sih kak? Webinas itu webinar nasional. Ya. Tujuannya kegiatan ini tuh untuk apa ya kak? Tujuannya itu yang utama itu tentunya untuk memberikan informasi ya sama pelatihan. Sebelumnya untuk webinar yang aku ambil ini temanya itu financial planning for balancing study and expenses to optimize budgeting scholarship. Jadi di sini tuh kan ada anak-anak scholarship nih. Ini tuh aku sebenarnya lebih memfokuskan financial planning ini untuk mahasiswa yang menerima beasiswa gitu. Kenapa kok ditujukan kepada itu kak? Mahasiswa-mahasiswa yang dapat beasiswa gitu? Karena sebelum aku ngambil tema ini itu berdasarkan study case-nya kita ya, itu tuh para penerima beasiswa ini kadang ya kalau misal uang yang diterima itu udah cair, itu tuh mereka kayak udah memiliki kepuasan sendiri gitu loh. Jadi kayak mau beli ini, beli itu kayak nggak terkontrol. Jadi itulah kenapa aku di sini itu nggak mengkhususkan sih, kayak mengerucutkan audiensnya ini lebih ke bagi penerima beasiswa. Ini kan satu rangkaian sama WF ya, Webinas nih kak ya? Iya. Ini kan otomatis itu, kegiatan tahunan. Iya. Dari Wapim itu. Untuk pelaksanaan webinasnya itu kapan ya Kak? Kalau buat tahun ini? Kalau webinasnya ini nanti tanggal 21 Desember 2024. Oke Kak, aku mau lanjut nih sama ke ketupel WSDC. Apa itu Kak WSDC? WSDC. Jadi WSDC itu Wapim School Debating Championship. Nah, itu buat kepentingannya WSDC. Tujuannya diadakan WSDC ini untuk apa Kak? Nah, kebetulan aku ini ada ambil tema juga buat WSDC tahun ini. Itu Empowering Voices for a Sustainable Future in a Changing World. Nah, jadi namanya gini deh. Dari banyaknya event sekarang itu ada beberapa itu yang ngambil tentang masalah keberlanjutan. Nah, jadi tujuannya aku ambil tema ini itu buat anak SMA SMK. Jadi WSDC ini tuh diikuti oleh siswa SMA SMK, dan aku se-Jawa Bali ya sebenarnya. Jadi tujuannya biar mereka itu tahu
bukan mereka tahu, jadi kayak lebih mengukur mereka wawasannya itu tentang keberlanjutan transformasi digital. Kenapa kok ini diambil itu cuma dari tingkat SMA SMK gitu? Kenapa mahasiswa tidak diajak juga? Jadi alasan kenapa ngambil SMA SMK itu, jadi sebenarnya tuh SCC dari tahun-tahun sebelumnya itu juga ambil dari SMA SMK aja. Jadi kita itu memberikan kesempatan buat siswi SMA SMK dan juga buat memperkenalkan Babim dan juga sedikit malam musik suara. Tadi kan kakak bilang ya ini tuh kalau tahun ini tuh ngambilnya se-Jawa Bali. Iya. Ada nggak sih kak kesulitan buat cari dari SMA SMK dari Jawa se-Jawa se-Bali gitu? Nah, buat promosi itu pasti juga ya. Apalagi kita kan STIE sendiri kan ada di Malang, di Jawa Timur. Nah, kita ngambilnya se-Jawa Bali, jadi mungkin buat publikasinya kita biasanya ngelakuin secara online, kayak kita minta media partner, jadi kayak kerjasama online media partner. Terus habis itu kita juga bisa publikasi lewat online juga. Jadi kan sebelumnya ada yang ikut di WSDC tahun sebelumnya, di tahun 2023. Nah, jadi kita bisa share publikasinya itu di grup peserta yang kemarin. Terus kita juga bakal publikasi secara offline. Teknisi buat pelaksanaan WSDC ini gimana ya kak? Jadi buat teknis pelaksanaan WSDC itu kita ngambil debatnya itu pakai bahasa Inggris. Nah, buat juri atau adjudikatornya kita ngambil dari eksternal juga. Dan yang pasti kita pilih adjudikatornya itu yang udah banyak pengalamannya yang baik gitu. Kenapa pakai bahasa Inggris kak? Kenapa tidak pakai bahasa lain atau bahasa Indonesia yang mungkin mudah bahasa Indonesia? Kalau aku ditanyain kenapa pakai bahasa Inggris, pasti jawabannya itu general kayak gini. Soalnya bahasa Inggris itu bahasa internasional. Jadi gimana pun nanti kita buat di kerja pun kita juga pasti bakal komunikasi pakai bahasa Inggris juga kan. Jadi juga melatih kemampuan public speaking tapi di dalam bahasa Inggris. Buat pelaksanaan WSDC ini kapan sih kak? Buat pelaksananya itu di tahun depan 2025, tepatnya di bulan Februari tanggal 14, 15 sampai 16. Oke, untuk aku akan tanya ke AMC. AMC itu apa kak? Jadi AMC itu Accounting Management Competition. Kenapa kok ngadain itu kak? Itu tuh kegiatan AMC itu buat siapa aja gitu kak? Kalau kegiatan AMC ini untuk para mahasiswa nanti semester 2. Semester 2. Jadi tujuan AMC ini itu untuk memberikan wawasan dan pengalaman yang lebih luas untuk para mahasiswa. Mahasiswa seluruh kampus atau cuma Mahasiswa aktif LBM internal semester 2. Untuk teknis AMC sendiri itu gimana ya kak? Jadi teknisnya itu satu tim itu terdiri dari 3 anggota. Nah, untuk 3 anggota ini maksimal itu 2 anggota UKM Wapim. Jadi yang satu anggota lagi itu harus dari luar UKM Wapim gitu. Buat kegiatannya sendiri, AMC ini kapan ya kak dilakuin? AMC ini dilaksanakan tahun depan 2025 sekitar bulan April. Jadi itu bisa untuk persiapan para mahasiswa menjelang UTS gitu. Nah, ini kan untuk teknisnya sendiri ini kan ada babak pertama itu ada multiple choice dan esai. Nah, ini tuh ada 3 mata kuliah yang kita ambil, yaitu ada fundamental accounting 2, ada bisnis statistik 1, dan ada makroekonomi. Nah, babak keduanya itu ada cerdas cermat. Babak selanjutnya itu ada semifinal debat bahasa Indonesia, dan untuk babak terakhir itu ada final debat bahasa Indonesia. Ini kan udah bahas lomba-lomba gini ya kak ya. Gimana sih kak perasaan jadi ketupel-ketupel gitu kak? Siapa dulu yang jawab? Siapa nih? Boleh kak Rati dulu deh. Kalau aku perasaannya kalau jadi kumpul itu gimana ya? Enak nggak enak sih. Enaknya itu kan kita kan ada kita di sini kan jadi ketua ya. Tentunya ada bawahan kayak JOC,
Terus ada kayak sekretaris, bendahara kayak gitu kan. Kalau ada job desk kan bisa dikasihkan gitu. Kalau kayaknya itu apa ya? Kalau misalnya ada masalah gitu, itu pasti nanti yang tanggung jawab juga keturunan. Kalau buat Kak Melinda, gimana nih perasaannya? Jadi perasaan jadi ketua pelaksana itu agak nano-nano. Terus ada plus minusnya juga kita ya. Sebenarnya banyak plusnya jadi ketua pelaksana itu ya. Kita itu bisa diajarin problem solving sih. Kayak tadi kan udah sempat disinggung ada permasalahan setiap sih. Nah di situ kita itu kayak dicoba buat gimana sih kamu mengatasi masalah di tiap scene itu, keputusan yang kamu ambil itu gimana nanti gitu. Terus juga apa ya, itu ngefek juga ke sehari-hari sih sebenarnya ya. Soalnya jadi kayak kita itu biasanya aku pribadi sendiri itu dulu nih belum aku terjun ke organisasi itu anaknya itu suka yang namanya itu nyepelin waktu. Terus semenjak ikut organisasi, terus join kepanitiaan, terus sampai sekarang jadi ketua pelaksana, itu kayak bikin aku menghargai waktu. Terus habis itu ningkatin buat jadi tanggung jawabnya jadi lebih tinggi. Terus juga ada OVT-nya sedikit sih jadi ketua pelaksana. Ya pasti ya. That's it. Ya benar untuk Kak AMC. Gimana sih perasaannya jadi ketua AMC? Sama seperti yang disampaikan sama Kak Lati, sama Kak Melinda, kurang lebih ya rasanya kayak gitu, campur aduk ya, pasti deg-degan, soalnya kan pasti punya tanggung jawab sebagai ketua pelaksana. Tapi pasti ada hal baiknya juga, kita juga bisa nambah pengalaman, jadi ya kurang lebih seperti itu. Oke Kak, terima kasih ya Bu, udah sharing-sharing nih sama aku. Ada nggak sih tambahan-tambahan dari kakak-kakaknya? Atau mau promosi lomba? Boleh kok Kak. Jangan lupa, mau nambahin ya, jangan lupa untuk join webinar tanggal 21 Desember 2024 untuk mahasiswa ABM yang semester 1 free. Oke. Kalau aku mungkin buat yang nonton, kan ini buat SMA SMK ya. Jadi mungkin kalian punya adik kelas itu bisa bantu promosi juga ke adik-adiknya. Terus juga bisa ikutin sosmednya walaupun juga sih buat cari info tahu lebih lanjut pendaftaran dari USCC dan yang event lainnya juga bisa. Jangan lupa ikut AMC tahun depan 2025 pada sekitar bulan April untuk mahasiswa aktif ABM semester 2. Posisinya kalian bakal dapat pengalaman dan wawasan yang lebih. Oke, terima kasih ya kakak-kakak ketupel yang udah sharing-sharing nih. Semangat ya Kak, semangat aja kalau kataku. Karena aku belum ngerasain Kak jadi ketupel itu gimana. Next bisa sih kamu jadi ketua. Amin. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.